Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya memutuskan 2 dari 3 perkara Habib Rizik Syihab. Yang pertama kerumunan di Petamburan, divonis 8 bulan penjara, dan kemudian untuk kerumunan di Megamendung itu hanya denda 20 juta. Jadi dari yang Petamburan tadinya tuntutan jaksa 2 tahun, sementara untuk Megamendung tuntutan jaksa 10 bulan. Masih ada satu kasus lagi, yakni suap rumah sakit Umi, hasil suap di rumah sakit Umi. Kita belum tahu seperti apa. Saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan soal ini bersama dengan salah satu pengacara dari Habib Rizik Syihab, Mas Sugito Atmoprawiro. Assalamualaikum, Mas Sugito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Her. Oke, Selamat ini pagi. sudah putus ya yang 2 perkara. Swab Umi sendiri kapan akan kira-kira vonisnya akan jatuh pada kapan? Kelihatannya masih 3 minggu karena untuk minggu depan itu kan masih tuntutan dakwa, tuntutan jaksa penuntut umum. Terus yang kedua minggu depannya lagi pledoi dari dari penasihat hukum. Baru minggu depannya lagi, hari Kamis minggu depannya lagi baru putusan hakim. Jadi masih 3 minggu. Oke, jadi kita tunggu saja. Nah, tapi sebelum kita bahas, coba kita dengar dulu amar putusan dari hakim ini ya, Mas Ito ya. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab, terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. 5. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan, terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan. Nah, Mas Gito tadi itu amar putusan hakim. Bagaimana pengacara sendiri melihat amar putusan hakim ini? Apakah memang sesuai dengan ekspektasi dari tim pengacara? Kalau dari masyarakat awam tentunya sesuai dengan ekspektasi. Karena biasanya kalau tuntutan 2 tahun, paling tidak putusan itu 2/3. Kalau misalnya tidak 2/3, maka jaksa diharuskan untuk banding. Tapi kalau bagi tim pengacara atau yang paham hukum, seharusnya Habib Rizik malah bebas murni. Karena pidana pokoknya kan menyangkut mengenai masalah protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan kan sudah dibayar denda 50 juta, lebih khusus untuk Petamburan. Terus berlaku ultimum remedium. Jadi tindakan pidana itu adalah proses yang terakhir. Jadi Habib Rizik itu kan baru pertama kali melakukan kegiatan keagamaan, Maulid Nabi dan pernikahan putri beliau, dan sudah bayar denda. Dan tentunya kalau misalnya sekali lagi melakukan, baru ada proses peringatan supaya tidak melakukan hal itu. Ini yang menurut saya kami sampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa dari alasan hukumnya, yang pertimbangan hukumnya, bahwa karena ini menyangkut mengenai masalah pelanggaran hukum, maka kena hukuman 10 bulan. Ini kan maksimal tuntutan untuk pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan itu, karantina kesehatan kan 1 tahun. Jadi bagi kami itu tidak masuk akal kalau misalnya itu langsung masuk kurungan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Jadi seharusnya bebas murni dan denda tetap dijalankan seperti sedia kala dan sudah dibayarkan. Oke. Dalam hal ini apakah pengacara dan juga terdakwa akan banding, bagaimana juga dengan jaksa? Kalau mengenai masalah banding atau tidak banding, saya harus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan terdakwa Habib Rizik dan 5 terdakwa panitia penyelenggara Maulid Nabi. Karena begini, Oh ya, bahwa paket itu ya, semua 5 orang itu yang di Petamburan kena rata 8 bulan semua gitu ya? begini, kalau menyangkut mengenai masalah perkara Habib Rizik itu kan nggak berdiri sendiri, banyak unsur politisnya. Jadi bukan masalah benar atau salah, karena kalau kita bicara benar secara hukum dan konsisten dengan apa yang menjadi keterangan para ahli dan saksi fakta, seharusnya memang tidak sampai putus kena hukuman sampai 10 bulan, tapi seharusnya malah Habib Rizik bebas. Tapi ya udah, ini sudah terjadi dan Habib Rizik juga ya sudahlah, karena ini kan sudah menjadi putusan hakim, jadi harus diterima. Kalau mengenai masalah banding nanti kita akan diskusikan kembali dengan Habib Rizik dan 5 terdakwa lainnya. Oke, jaksa sendiri kemarin gimana sikapnya?
Jaksa belum mengambil sikap apapun. Semoga sih mereka tidak banding. Tapi kalau misalnya jaksa tidak banding, kemungkinan besar kami juga akan tidak melakukan banding. Tapi nanti tetap harus dikomunikasikan dengan para terdakwa. Oke, kalau untuk Petamburan itu 8 bulan. Kan Habib Rizik Syihab mulai ditahan bulan Desember ya. Tanggal berapa? Jadi perkiraan kalau ini semua proses tidak banding, semua diterima, tanggal berapa Habib Rizik Syihab itu bisa keluar dari penjara untuk 2 kasus ini? Jadi begini, ini kan kumulatif ya. Ya. Perkaranya dan tembus deliktinya masing-masing. Jadi ditambahkan. Jadi kalau 8 bulan sama 5 bulan berarti kan 1 tahun 3 bulan. Kalau misalnya kemarin Desember berarti kemungkinan Maret akhir lah beliau sudah bisa bebas. Tahun 2022. Tapi kan masih ada perkara satu lagi. Tapi untuk perkara satu lagi yang terkait dengan Rumah Sakit Umi sih sepertinya kami meyakini akan mengambil keputusan bebas, sepertinya semacam itu. Oke, sebentar, nanti kita bahas soal Umi. Yang Anda maksud kumulatif gimana ya? Kan kalau di Megamendung itu denda 20 juta atau hukuman penjara 5 bulan kan? Dan subsidiarnya 5 tahun kurungan. 5 bulan kurungan. Kurungan ya, subsidiarnya. Ya, artinya jadi kalau cuman sudah dibayar denda 20 juta kan nggak perlu menjalani kurungan kan? Ya, tapi nanti kan kita melihat keadaannya ya. Memang kalau sudah itu subsidiarnya kan. Kalau misalnya dibayarkan sudah tidak itu kan uang tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya dengan keputusan yang pokok yang terkait dengan yang di Petamburan 8 bulan, berarti kan bulan Agustus. Tapi kalau misalnya nanti yang subsidiarnya kalau kita tidak membayar denda 20 juta. Ya. Saya kira banyak pendukung Habib Rizik Syihab yang akan urunan, akan patungan kalau Habib Rizik Syihab nggak bisa bayar dendanya 20 juta, Mas Kito. 20 juta bukan nilainya, tapi semangat perjuangannya. Bagi saya sih nggak ada masalah. Itu nanti dari tim pengacara kita saling support juga nggak ada masalah. Oke. Oh, jadi tim pengacara malah patungan, bukan dibayar oleh Habib Rizik Syihab ini? Kalau yang urusan ini kan bagi kami ini urusan perjuangan, urusan sosial yang kita harus saling support lah. Kalau untuk yang ini kita yang support untuk Habib Rizik, karena bagi tim pengacara ini adalah perjuangan, bukan semata melawan hukum. Jadi clear, justru kita tadi ngitung-ngitung berapa nih dapatnya pengacara nih karena berhasil vonisnya ringan. Oke. Nah, sekarang kita bicara sebelum kita evaluasi semuanya, kita sekarang pindah dulu ke rumah sakit swab sidang di rumah sakit hasil swab di Rumah Sakit Umum Umi ya. Bagaimana cara Anda melihat kasus ini? Bagaimana sih kita mesti memahami kasus ini? Ini berbeda dengan perkara yang lainnya. Jadi kalau yang Erlangga Hartarto itu kan juga terkena COVID-19. Tapi karena dia pejabat pemerintah, dia tidak dikejar dan tidak dikuntit oleh pihak siapapun termasuk oleh Satgas COVID-19. Nah, kalau Habib Rizik kan dia berbeda pendapat. Padahal dia sudah mentaati ketentuan mengenai masalah protokol kesehatan dan ketentuan bagaimana orang ditangani karena terindikasi ada kecenderungan COVID-19. Awalnya kan terindikasi, bukan positif COVID-19. Jadi pada waktu itu Habib Rizik kan berkeinginan bahwa karena kondisinya tidak baik maka memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umi untuk ngecek mengenai masalah kondisi kesehatan beliau. Nah, pada waktu awal itu diindikasikan bahwa itu reaktif. Reaktif itu belum tentu positif karena reaktif itu untuk ketentuan yang terkait dengan antigen itu kan berlaku sebagai positif dan negatif kan tanggal 21 Februari tahun 2021. Ini kan kejadiannya kan November. Jadi yang ditentukan bahwa positif dan negatif kena COVID-19 itu adalah PCR. Jadi Habib Rizik itu pada waktu itu belum PCR. Jadi kalau misalnya dikatakan langsung positif terus menyembunyikan mengenai masalah keadaan COVID-19 itu tidak benar secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tuduhan yang terkait dengan Rumah Sakit Umi itu kan pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 mengenai masalah berita bohong yang menyebabkan keonaran. Nah, berita bohongnya apa? Jadi pada waktu itu Habib Rizik hari Jumat itu kan sudah bersepakat dengan Satgas dari Kota Bogor untuk melakukan PCR, untuk pengambilan darah, untuk rencana PCR. Dan yang nantinya hasil pengambilan darah akan dikirim ke lab. Nah,
Pada waktu itu karena sudah ada berita hoax yang seakan-akan Habib Rizik sekarat, Habib Rizik kena karma dan macam-macam. Akhirnya karena ini beritanya sudah simpang siur dan mengganggu dan meresahkan simpatisannya, maka Habib Rizik melakukan klarifikasi. Melakukan klarifikasi bahwa kondisi dia sehat. Nah, sehat itu ditafsirkan bahwa dia seakan-akan berbohong padahal dia COVID-19. Itu perlu diketahui bahwa COVID-19 yang terkait dengan Habib positif keluarnya hari Senin, diterimanya hari Senin, tanggal 31 atau tanggal 1. Jadi waktu Habib Rizik klarifikasi belum keluar PCR-nya. Nah, video itu diunggah karena memang kondisi Habib Rizik sakit sehat. Jadi tidak ada gejala apapun yang terkait bahwa seakan-akan COVID. Nah, tapi setelah dia melakukan setelah buat testimoni keluar PCR-nya positif, itu kan berarti Habib menyampaikan itu pada saat itu. Nah, itu yang dikatakan berita bohong. Padahal kalau misalnya PCR-nya keluar hari Senin, dia membuat videonya hari Selasa, itu bisa aja semacam itu dikatakan berita bohong. Dan itu pun kalau memang ada niat. Habib tidak ada niat apapun, hanya untuk menyampaikan supaya masyarakat tenang, tidak memunculkan berbagai macam asumsi dan prediksi yang salah terkait dengan kesehatan beliau. Nah, itu pada waktu pemeriksaan di pihak kepolisian itu ditayangkan kalau misalnya hasil PCR-nya tidak disebutkan tanggalnya positif, tapi ada video ini mengatakan bahwa dia sehat bugar, apakah itu berita bohong atau tidak? Nah, kalau misalnya itu dipotong sepenggal semacam itu, tidak berdasarkan fakta, tentunya orang yang mengatakan ini bohong. Padahal Habib Rizik tidak menyampaikan yang bohong, tapi menyampaikan sebenarnya kondisi kesehatannya dia. Nah, keadaannya baik-baik saja. Tidak menyebutkan mengenai masalah positif, negatif, atau reaktif atau non-reaktif. Tidak. Nah, itu berita bohong. Terus yang ketiga mengenai masalah menimbulkan keonaran. Keonaran yang mana? Karena kalau menurut saksi ahli, baik Refli Harun maupun Pak Muzakir, kalau yang terkait dengan keonaran itu adalah kerusuhan, kekacauan seperti peristiwa Mei tahun 1998. Ini kan biasa-biasa saja, ada demo segelintir orang dan itu dilakukan secara damai, dan demo itu diatur oleh undang-undang adalah hak setiap warga negara, diatur oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat selama itu, dan itu diatur oleh undang-undang. Nah, hal-hal yang semacam itu ya sebenarnya publik tidak paham. Kalau misalnya yang mengikuti persidangan dan proses yang selama ini terjadi, bahwa berita bohong yang disampaikan oleh Habib Rizik itu bukan berita bohong. Habib Rizik menyampaikan keadaannya sendiri sehat, PCR keluarnya hari Senin, dia membuat video hari Sabtu. Jadi PCR belum keluar. Jadi kalau terkait dengan swab rumah sakit Umi, itu bahasa umum yang yang disampaikan oleh ke media. Dakwaannya dan tuntutannya itu nantinya kedepannya terkait dengan berita bohong yang menyebabkan keonaran. Jadi kelihatannya arahnya diarahkan ke situ ya, dari awal berita bohong yang menyebabkan keonaran. Jadi Habib Rizik seakan-akan berbohong, dia terkena positif COVID tapi tidak mengakui gitu semacam itu. Ya. Kan ada orang yang tanpa gejala juga kan ya, Mas Kito kan? Oh, jadi begini, mengenai masalah video yang mengatakan Habib Rizik sehat, itu kan belum keluar PCR-nya, itu hari Sabtu. Sementara PCR keluar hari Senin. Jadi dia keadaan fisik dia, jadi OTG itu kan merasa sehat. Apakah misalnya gini, saya sama Mas Her ketemu, Mas Her kita ngobrol lama-lama, kok kamu batuk-batuk, coba cek ke dokter. Nah, ketika cek ke dokter, loh, Anda ada gejala jantung atau ada gejala COVID, oh Anda harus dirawat. Apakah pada waktu saya ngomong pertama dengan Mas Her Subeno Arif itu bohong? Itu kan tidak bohong karena ketidaktahuan kita. Jadi begitu, Mas. Nah, tadi Anda kalau menyembunyikan fakta, Anda tadi menyebut Pak Menko Erlangga Hartarto ya. Pak Menko ini kan juga kemudian tidak pernah mengumumkan kepada publik bahwa beliau itu sakit terkena infeksi COVID ya. Tapi tiba-tiba kemudian beliau menjadi donor konvalesen. Itu artinya kan yang bisa jadi donor konvalesen itu orang yang sudah pernah kena COVID gitu kan, Mas Tanda tadi ya. Betul. Tapi begini, Mas Her, saya justru harus objektif mengatakan bahwa yang terkait dengan kondisi COVID-19 siapapun orangnya itu adalah rahasia pasien, dan itu adalah juga rahasia rumah sakit dan dokter. Jadi yang berhak menerima laporan mengenai masalah COVID-19 tentunya dinas kesehatan atau pihak-pihak yang memang karena hukum diperbolehkan. Jadi bukan untuk konsumsi publik. Erlangga Hartarto tidak salah, apalagi Habib Rizik. Nah itu artinya logika yang ingin dibangun oleh publik kan begitu. Kalau orang seperti Habib Rizik siap kena
pidana soal itu, berarti orang seperti Pak Airlangga Hartarto juga harus kena, kan gitu kira-kira logika yang muncul di publik ya? Ya. Itu akan menyembunyikan masalah keadaan yang bersangkutan terkait dengan COVID-19. Oke, jadi Anda optimis dalam kasus Umi ini juga harusnya Habib Rizik Syihab bebas juga gitu. Kalau rumah sakit ini sangat spesifik karena ini kan menyangkut mengenai masalah rumah sakit, menyangkut dokter dan menyangkut pasien. Dari ahli epidemiologi menyampaikan ini tidak bisa untuk dipidanakan karena apa yang dilakukan oleh Habib Rizik, apa yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit ini maupun oleh rumah sakit ini sesuai dengan SOP, jadi nggak ada persoalan apapun. Jadi kalau yang ini rumah sakit Umi, kalau sampai itu dinyatakan bersalah, lebih khusus ya kepada Dr. Andi Tatat, Direktur Rumah Sakit Umi, ini sangat berbahaya dalam yang terkait dengan rumah sakit dan dokter, termasuk juga pasien. Ini kan bagi satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dalam proses untuk menjaga kesehatan masyarakat. Orang menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan kok dipidanakan, nggak masuk akal secara hukum. Kan sejak awal Anda menyatakan bahwa ini masalah politik. Jadi Anda kalau pijakannya pada hukum, Anda yakin Anda clear pasti bebas. Tapi persoalannya ada soal politik, itu kan yang jadi masalah ya. Dan tapi kalau sejauh ini yang menurut Anda, pengamatan Anda, apakah hakim itu terpengaruh oleh persoalan-persoalan itu, atau Anda lihat ada memang atau kesulitan, ada dilema pada hakim dalam soal ini? Kalau saya lihat pada waktu itu hakim mendengar langsung keterangan terdakwa Habib Rizik dan keterangan beberapa ahli, termasuk ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, mereka sepertinya yakin bahwa Habib Rizik banyak masalah yang terkait dengan sikap politik dia, banyak masalah, termasuk berbagai macam kegiatan sebelumnya itu diakui ya. Tapi kalau menyangkut mengenai masalah dakwaan protokol kesehatan, ini tidak masuk akal, itu mereka memahami betul. Terutama makanya kan itu yang terkait dengan penghasutan kan hilang, tidak di dalam pertimbangan hukum. Tapi tetap dipaksakan mengenai masalah protokol kesehatan masuk yang terkait dengan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Nggak apa-apa dipaksakan, dan akhirnya kan itu kan tuntutan maksimumnya kan 1 tahun, jadi diputus 8 bulan. Saya kira ini hakim juga ya cari titik jalan tengahnya lah. Saya yakin hakim independen, tapi hakim juga manusia biasa yang tentunya ada pengaruh, ada tekanan, ya mengerti itu. Ini loh Mas Her, kalau saya katakan, kenapa ini perkara politis, kenapa tiba-tiba ada dakwaan supaya Habib Rizik hak-haknya dia untuk memimpin ormas dicabut selama 3 tahun, ini masuk akal. Itu menarik itu. Dengan hak-hak politik atau hak-hak sikap dia untuk ormas, nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada relevansinya. Ya, gimana ceritanya tiba-tiba dari kasus karantina kesehatan kemudian muncul hak politik itu, Mas Gito? Jadi begini, kan jaksa juga pernah minta maaf karena mungkin dia buru-buru copy paste, jadi mengambil perkara orang lain seakan-akan Habib Rizik sebagai terdakwa. Itu kan juga sudah beredar di media. Copy paste itu kan berarti mengecek langsung apa-apa saja perkara yang dihadapi oleh Habib Rizik. Nah, tentunya jaksa ataupun pihak lain dari pihak polisi pada waktu penyidikan kan menginformasikan Habib Rizik pernah perkara ini, Habib Rizik perkara ini. Nah, ini disatukan dalam dakwaan. Jadi dakwaannya itu tidak hanya murni dakwaan protokol kesehatan, tapi dakwaan sepak terjang Habib Rizik dan FPI. Yang itu disebutkan satu persatu. Kan nggak masuk akal. Pidana pokok protokol kesehatan, tapi sepak terjang FPI menyangkut masalah kegiatannya, terutama yang dianggap oleh pihak kejaksaan maupun kepolisian bersalah, diungkap cuma, tapi hal-hal yang positif tidak diungkapkan sama sekali, itu kan tidak fair. Dan menurut saya juga ini tidak ada hubungannya dengan protokol kesehatan, jadi tidak bisa menjadi bahan pertimbangan, dan itu hakim juga menyampaikan tidak bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan yang terkait dengan perkara yang di Petamburan maupun di Megamendung. Makanya kan putusannya kan murni protokol kesehatan. Jadi penghasutan dan hal-hal lain yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 nanti kalau dalam perkara Umi sebaiknya tidak dimasukkan dalam pertimbangan hakim, seharusnya semacam itu. Oke, sekali lagi Mas Gito, kalau murni pertimbangan hukum, baik kasus Petamburan, Megamendung, dan Umi ini, Anda yakin klien Anda harusnya bebas? Jadi dari awal, kalau ini murni hukum saya yakin bebas. Dan saksi ahli, saksi fakta semuanya menguatkan. Oke. Jadi
bahkan begini, statement terakhir, closing statement dari Refli Harun pada waktu berdebat dengan jaksa penuntut umum mengenai masalah protokol kesehatan ini pelanggaran atau kejahatan. Ketika Refli Harun bilang ini adalah pelanggaran, ketika sudah membayar denda maka selesai. Tapi jaksa memaksakan bahwa berdasarkan buku 3 KUHP ada hal yang terkait pelanggaran tapi juga bagian yang tidak terpisahkan dengan kejahatan. Akhirnya Refli Harun menyampaikan kalau itu kejahatan maka siapapun yang melanggar protokol kesehatan harus diproses secara hukum. Hukum harus adil. Equality before the law. Jadi hukum harus adil untuk semuanya, tidak hanya kepada Habib Rizik saja. Ya, saya kira itu dilemanya ya. Kalau katakanlah hakim memaksakan itu karena nanti itu akan menjadi hakim itu kan putusan hakim itu jadi jurisprudensi. Artinya orang lain ketika diputuskan Habib Rizik salah, orang lain juga akan terkena itu kan gitu. Betul. Makanya ada statement juga dari beberapa orang. Kalau memang itu Habib Rizik diproses secara hukum, seharusnya pernikahan artis Atta Halilintar sama Aurel itu kan juga pada waktu pernikahan, setelah pernikahan bahkan Atta juga terkena COVID-19 dan itu dihadiri oleh banyak orang. Seharusnya itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari protokol kesehatan yang diproses secara hukum. Kenapa hanya Habib Rizik? Jadi ini Habib Rizik itu bukan hanya persoalan hukum, tapi banyak hal lain yang memang menjadi dasar sehingga dipaksakan untuk bisa disidangkan di pengadilan. Jadi sangat spesifik. Baik, terima kasih Mas Gito. Kita tunggu proses selanjutnya untuk swab di Rumah Sakit Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas Her.